Pernah nggak sih kamu lihat seseorang, gajinya biasa saja, bahkan mungkin lebih kecil dari kamu. Tapi anehnya, hidupnya tenang, tabungannya ada, bahkan pelan-pelan jadi kaya. Sementara di sisi lain, banyak orang yang gajinya lebih besar, tapi tiap akhir bulan selalu kehabisan uang. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya yang salah itu jumlah gajinya? Atau cara kita mengelola uangnya? Di video ini kamu akan tahu, kenapa gaji pas-pasan bukan alasan untuk tetap miskin, dan bagaimana cara mengubah kondisi finansialmu. Pelan tapi pasti, tonton sampai habis, karena bisa jadi ini adalah titik balik keuangan kamu. Selamat datang di channel Bincang Finansial, channel yang ngebahas keuangan dengan cara yang sederhana, realistis, dan bisa langsung kamu praktikkan. Kalau kamu ingin belajar cara mengatur uang, menabung, investasi, dan membangun masa depan finansial yang lebih baik, pastikan kamu klik tombol subscribe sekarang. Karena di channel ini kita bukan cuma bicara teori, tapi juga strategi yang bisa kamu jalankan dari kondisi kamu saat ini. 1. Masalah utama bukan di gaji. Coba jujur sama diri sendiri. Berapa kali kamu pernah berpikir, coba gaji gue lebih besar, pasti hidup gue lebih enak? Atau mungkin kamu pernah berkata, masalah gue cuma satu, kurang uang. Kelihatannya masuk akal, karena hampir semua masalah memang butuh uang untuk diselesaikan. Tapi, coba kita lihat lebih dalam. Kalau benar masalahnya cuma di gaji, kenapa banyak orang yang gajinya naik, tapi hidupnya tetap terasa sempit? Kenapa banyak orang yang dulu hidup sederhana, begitu penghasilannya naik, justru makin sering stres soal uang? Ini bukan asumsi, ini realita. Ada orang yang dulu gajinya 3 juta, merasa kekurangan, lalu naik jadi 5 juta, tetap kekurangan. Naik lagi jadi 10 juta, masih juga merasa kurang. Aneh kan? Harusnya dengan penghasilan yang meningkat, hidup jadi lebih lega. Tapi kenapa justru banyak yang merasa tidak pernah cukup? Jawabannya sederhana, tapi sering tidak disadari, karena masalahnya bukan di jumlah uang yang masuk, tapi di cara uang itu keluar. Semakin besar penghasilan tanpa kontrol yang baik, justru semakin besar juga pengeluarannya. Ini yang disebut dengan lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Awalnya mungkin kamu hanya butuh makan dan kebutuhan dasar, tapi begitu penghasilan naik, standar hidup ikut naik. Dulu cukup makan di rumah, sekarang harus sering pesan online. Dulu cukup pakai HP biasa, sekarang harus upgrade terus. Dulu naik motor cukup, sekarang mulai mikir kredit mobil. Dan semua itu terasa wajar, karena kamu merasa, gua kan sudah kerja keras. Pantas dong menikmati. Masalahnya, kenikmatan itu seringkali tidak dibarengi dengan kesadaran. Akhirnya tanpa sadar, kamu menciptakan beban baru untuk diri sendiri. Dan yang lebih berbahaya, begitu gaya hidupmu naik, akan sangat sulit untuk turun lagi. Inilah jebakan terbesar. Banyak orang tidak miskin karena tidak punya uang, tapi karena mereka tidak bisa menahan diri ketika punya uang. Pernah nggak sih kamu lihat seseorang, gajinya biasa saja, bahkan mungkin lebih kecil dari kamu. Tapi anehnya, hidupnya tenang, tabungannya ada, bahkan pelan-pelan jadi kaya. Sementara di sisi lain, banyak orang yang gajinya lebih besar, tapi tiap akhir bulan selalu kehabisan uang. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya yang salah itu jumlah gajinya? Atau cara kita mengelola uangnya? Di video ini kamu akan tahu, kenapa gaji pas-pasan bukan alasan untuk tetap miskin, dan bagaimana cara mengubah kondisi finansialmu. Pelan tapi pasti, tonton sampai habis, karena bisa jadi ini adalah titik balik keuangan kamu. Selamat datang di channel Bincang Finansial, channel yang ngebahas keuangan dengan cara yang sederhana, realistis, dan bisa langsung kamu praktikkan. Kalau kamu ingin belajar cara mengatur uang, menabung, investasi, dan membangun masa depan finansial yang lebih baik, pastikan kamu klik tombol subscribe sekarang. Karena di channel ini kita bukan cuma bicara teori, tapi juga strategi yang bisa kamu jalankan dari kondisi kamu saat ini. 1. Masalah utama bukan di gaji. Coba jujur sama diri sendiri. Berapa kali kamu pernah berpikir, coba gaji gue lebih besar, pasti hidup gue lebih enak? Atau mungkin kamu pernah berkata, masalah gue cuma satu, kurang uang. Kelihatannya masuk akal, karena hampir semua masalah memang butuh uang untuk diselesaikan. Tapi, coba kita lihat lebih dalam. Kalau benar masalahnya cuma di gaji, kenapa banyak orang yang gajinya naik, tapi hidupnya tetap terasa sempit? Kenapa banyak orang yang dulu hidup sederhana, begitu penghasilannya naik, justru makin sering stres soal uang? Ini bukan asumsi, ini realita. Ada orang yang dulu gajinya 3 juta, merasa kekurangan, lalu naik jadi 5 juta, tetap kekurangan. Naik lagi jadi 10 juta, masih juga merasa kurang. Aneh kan? Harusnya dengan penghasilan yang meningkat, hidup jadi lebih lega. Tapi kenapa justru banyak yang merasa tidak pernah cukup? Jawabannya sederhana, tapi sering tidak disadari, karena masalahnya bukan di jumlah uang yang masuk, tapi di cara uang itu keluar. Semakin besar penghasilan
tanpa kontrol yang baik, justru semakin besar juga pengeluarannya. Ini yang disebut dengan lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Awalnya mungkin kamu hanya butuh makan dan kebutuhan dasar. Tapi begitu penghasilan naik, standar hidup ikut naik. Dulu cukup makan di rumah, sekarang harus sering pesan online. Dulu cukup pakai HP biasa, sekarang harus upgrade terus. Dulu naik motor cukup, sekarang mulai mikir kredit mobil. Dan semua itu terasa wajar, karena kamu merasa, gua kan sudah kerja keras. Pantas dong menikmati. Masalahnya, kenikmatan itu seringkali tidak dibarengi dengan kesadaran. Akhirnya tanpa sadar, kamu menciptakan beban baru untuk diri sendiri. Dan yang lebih berbahaya, begitu gaya hidupmu naik, akan sangat sulit untuk turun lagi. Inilah jebakan terbesar. Banyak orang tidak miskin karena tidak punya uang, tapi karena mereka tidak bisa menahan diri ketika punya uang. Coba bayangkan ini. Ada dua orang dengan gaji yang sama, 5 juta per bulan. Orang pertama menghabiskan hampir semua uangnya untuk gaya hidup nongkrong, beli barang ikut tren cicilan ini itu. Orang kedua, hidup sederhana, mengontrol pengeluaran, dan menyisihkan sebagian uangnya. Dalam 1 bulan, mungkin tidak terlihat perbedaan. Dalam 6 bulan, mulai terasa. Dalam 1 tahun, jaraknya makin jauh. Dan dalam 5 tahun, hidup mereka bisa sangat berbeda. Yang satu mungkin masih berjuang, yang satu sudah mulai punya tabungan, investasi, bahkan aset. Padahal, titik awalnya sama. Disinilah kita mulai sadar. Masalah finansial bukan tentang berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kamu pertahankan. Karena uang itu tidak hilang begitu saja. Uang selalu berpindah dari orang yang tidak bisa mengelola ke orang yang bisa mengelola dengan lebih baik. Dan kabar baiknya, kemampuan mengelola uang itu bukan bakat, tapi skill. Artinya, bisa dipelajari. Dan itu berarti siapapun, termasuk kamu, punya peluang untuk mengubah kondisi keuanganmu. 2 orang kaya berpikir, kalau kamu ingin mengubah kondisi keuanganmu, maka yang pertama kali harus kamu ubah bukan penghasilanmu, tapi cara berpikirmu. Karena semua keputusan keuangan berasal dari cara kamu melihat uang itu sendiri. Coba perhatikan ini. 2 orang bisa punya gaji yang sama, pekerjaan yang mirip, bahkan latar belakang yang tidak jauh berbeda. Tapi dalam beberapa tahun, hidup mereka bisa berada di level yang sangat berbeda. Kenapa? Karena cara mereka berpikir tentang uang tidak sama. Orang kebanyakan berpikir seperti ini. Kalau gue punya uang lebih, gue harus menikmati hidup lebih. Akhirnya, setiap ada tambahan uang, langsung habis untuk konsumsi, naik gaji. Beli barang baru dapat bonus, liburan dapat THR. Upgrade gaya hidup sekilas tidak salah. Tapi masalahnya, pola ini membuat mereka terus berada di tempat yang sama. Uang datang, lalu pergi, tanpa pernah bertumbuh. Sekarang kita lihat cara berpikir yang berbeda. Orang yang punya mindset untuk jadi kaya, tidak langsung bertanya, gue mau beli apa? Mereka bertanya, gimana caranya uang ini bisa menghasilkan uang lagi? Itu perbedaan kecil, tapi dampaknya besar. Saat orang lain melihat uang sebagai alat untuk belanja, mereka melihat uang sebagai alat untuk berkembang. Saat orang lain fokus terlihat kaya, mereka fokus menjadi kaya. Dan menariknya, orang yang benar-benar membangun kekayaan seringkali terlihat biasa saja di awal. Mereka gak buru-buru pamer, mereka tidak merasa harus mengikuti standar orang lain. Mereka tidak terjebak dalam tekanan sosial seperti, kalau enggak ikut tren, nanti dibilang ketinggalan. Karena mereka tahu satu hal, kekayaan sejati dibangun dalam diam. Mereka lebih memilih menunda kesenangan hari ini demi kebebasan di masa depan. Mereka rela terlihat biasa, asal kondisi finansialnya luar biasa. Sementara kebanyakan orang melakukan sebaliknya, ingin terlihat luar biasa, meskipun kondisi finansialnya biasa saja, atau bahkan buruk. Ini keras, tapi nyata. Sekarang coba refleksi sebentar. Selama ini, setiap kamu punya uang lebih, apa yang pertama kali kamu pikirkan? Apakah enaknya beli apa ya? Atau bagaimana uang ini bisa berkembang? Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan masa depanmu. Dan satu lagi yang penting, orang yang berpikir untuk jadi kaya tidak hanya fokus pada hari ini. Mereka berpikir jangka panjang. Mereka sadar bahwa setiap keputusan kecil hari ini akan berdampak besar di masa depan. Mereka tidak butuh terlihat sukses sekarang, karena mereka sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara banyak orang terjebak dalam kepuasan instan. Ingin cepat terlihat berhasil tanpa benar-benar membangun fondasi. Padahal, menjadi kaya bukan soal keberuntungan, tapi soal kebiasaan berpikir yang diulang setiap hari. Dan kabar baiknya, kalau cara berpikir bisa dipelajari, artinya hidupmu juga bisa diubah. Mulai dari sekarang, dari keputusan-keputusan kecil yang mungkin terlihat sepele,
tapi akan menentukan arah hidupmu ke depan. Rahasia utama, selisihkan di awal. Bukan sisa sekarang kita masuk ke satu prinsip sederhana, tapi inilah yang sering jadi pembeda antara orang yang terus berjuang dan orang yang mulai bangkit secara finansial. Prinsipnya adalah, jangan menabung dari sisa, tapi sisakan untuk ditabung. Kedengarannya mirip, tapi dampaknya sangat berbeda. Kebanyakan orang menjalani pola seperti ini. Gaji masuk, bayar kebutuhan, nongkrong, belanja hiburan deh, lalu berharap masih ada sisa, dan hampir selalu tidak ada yang tersisa. Kalaupun ada, biasanya sangat kecil, dan seringkali akhirnya tetap terpakai. Akhirnya, bulan demi bulan berlalu, tanpa ada perubahan signifikan dalam kondisi keuangan. Sekarang, kita lihat pola yang berbeda. Orang yang mulai membangun kekayaan, mereka membalik urutannya, gaji masuk, langsung sisihkan, baru gunakan sisanya. Artinya, mereka memaksa diri mereka untuk menabung di awal. Bukan menunggu sisa, tapi menjadikan menabung sebagai prioritas. Ini bukan soal jumlah, besar atau kecil. Bahkan kalau kamu hanya bisa menyisihkan 5% atau 10%, itu sudah jauh lebih baik daripada nol. Kenapa ini penting? Karena yang sedang kamu bangun bukan hanya uang, tapi kebiasaan. Dan kebiasaan ini yang akan menentukan masa depanmu. Coba bayangkan dua skenario. Ini skenario pertama, kamu selalu menunggu sisa, tapi tidak pernah ada sisa. Skenario kedua, kamu selalu menyisihkan di awal, meskipun sedikit, tapi konsisten. Dalam jangka pendek, mungkin tidak terasa beda. Tapi dalam jangka panjang, skenario kedua akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Akumulasi, sedikit demi sedikit, akan menjadi bukit, dan bukan cuma itu. Begitu kamu terbiasa menyisihkan di awal, hidupmu akan otomatis menyesuaikan. Kamu akan mulai lebih sadar saat mengeluarkan uang. Kamu akan mulai membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Tanpa kamu sadari, kamu sedang melatih disiplin finansial. Dan ada satu hal lagi yang sering tidak disadari. Ketika kamu tidak menyisihkan di awal, kamu sebenarnya sedang membayar semua orang dulu, kecuali dirimu sendiri. Bayar makan, bayar hiburan, bayar cicilan. Tapi kamu lupa membayar masa depanmu. Orang yang berpikir untuk jadi kaya melakukan sebaliknya. Mereka memastikan diri mereka sendiri dibayar di awal, karena mereka sadar kalau kamu tidak memprioritaskan masa depanmu hari ini, maka masa depanmu akan selalu tertunda. Sekarang mungkin kamu berpikir, gimana kalau gaji gue memang pas-pasan banget? Justru disitulah pentingnya, karena kalau kamu tidak bisa mengatur uang kecil, kamu juga tidak akan bisa mengatur uang besar. Banyak orang berpikir, nanti kalau gaji gue besar, baru gue mulai menabung. Padahal kenyataannya, kalau dari sekarang tidak terbiasa, ketika gaji besar datang, yang besar juga pengeluarannya. Jadi bukan soal menunggu waktu yang tepat, tapi menciptakan kebiasaan yang tepat mulai dari sekarang, mulai dari nominal yang kamu mampu, mulai dari konsistensi, bukan dari kesempurnaan. 4. Gaya hidup adalah musuh terbesar. Sekarang kita bahas satu hal yang sering dianggap sepele, tapi diam-diam menghancurkan kondisi finansial banyak. Orang bukan kurangnya penghasilan, bukan kurangnya peluang, tapi gaya hidup. Coba perhatikan lingkungan sekitar kamu. Berapa banyak orang yang sebenarnya punya penghasilan cukup, tapi tetap merasa kekurangan? Berapa banyak orang yang terlihat wah di luar, tapi sebenarnya penuh tekanan di dalam? Jawabannya banyak, dan akar masalahnya sering sama, yaitu keinginan untuk terlihat sukses. Sebelum benar-benar sukses, kita hidup di era di mana penampilan sering dianggap lebih penting daripada kondisi sebenarnya. Media sosial penuh dengan foto liburan dan nongkrong di tempat mahal. Brand branded, gaya hidup kelihatan sukses. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan itu semua. Kita mulai merasa, kayaknya gue juga harus seperti itu. Kalau enggak, gue ketinggalan. Gue juga pengen kelihatan berhasil. Padahal, yang kita lihat hanya permukaan. Kita tidak tahu kondisi di balik layar. Bisa jadi, yang terlihat kaya itu sebenarnya penuh cicilan. Bisa jadi, yang terlihat santai itu sebenarnya tertekan. Bisa jadi, yang terlihat sukses itu sebenarnya belum punya tabungan. Tapi karena kita hanya melihat hasil akhirnya, kita jadi terdorong untuk meniru tanpa memahami prosesnya. Inilah jebakan yang sangat berbahaya. Kamu mulai membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat. Kamu mulai mengeluarkan uang bukan karena mampu, tapi karena merasa harus mengikuti standar. Dan tanpa sadar, kamu sedang membangun gaya hidup yang sebenarnya tidak kamu sanggupi. Masalahnya, gaya hidup itu seperti standar baru. Sekali naik, akan sangat sulit untuk turun. Misalnya, awalnya kamu biasa makan sederhana, lalu mulai sering makan di luar, lalu jadi kebiasaan. Dan akhirnya,
Kamu merasa aneh kalau tidak melakukannya. Padahal dulu, kamu baik-baik saja. Ini yang jarang disadari. Semakin tinggi gaya hidupmu, semakin mahal biaya untuk mempertahankannya. Dan kalau penghasilanmu tidak berkembang secepat gaya hidupmu, maka yang terjadi adalah take run stress dan hidup yang terasa selalu kurang. Sekarang bandingkan dengan orang yang benar-benar ingin membangun kekayaan. Mereka tidak fokus terlihat kaya dan mereka fokus menjadi stabil dulu. Mereka berani hidup di bawah kemampuan mereka. Mereka tidak gengsi terlihat sederhana. Mereka tidak merasa harus membuktikan sesuatu ke orang lain karena mereka tahu orang yang sibuk pamer biasanya belum selesai membangun. Orang yang benar-benar membangun biasanya tidak punya waktu untuk pamer. Ini mungkin tidak populer, tapi ini nyata. Sekarang coba tanyakan ke diri sendiri, apakah selama ini kamu membeli sesuatu karena benar-benar butuh? Atau karena ingin terlihat lebih baik di mata orang lain? Apakah kamu hidup sesuai kemampuanmu? Atau memaksakan standar yang sebenarnya bukan milikmu? Karena kalau kamu ingin mengubah kondisi keuanganmu, kamu harus berani melakukan satu hal yang tidak nyaman. Berhenti mengikuti standar orang lain dan mulai membuat standar hidupmu sendiri. Ingat ini, kamu tidak harus terlihat kaya untuk benar-benar menjadi kaya. Dan seringkali, jalan menuju kekayaan itu justru terlihat biasa saja di awal. Tapi disitulah fondasi dibangun. Dan dari situlah, perbedaan besar akan mulai terlihat seiring waktu. 5. Mulai dari kecil, tapi konsisten. Ada satu alasan klasik yang sering banget dipakai banyak orang. Dan mungkin tanpa sadar, kamu juga pernah mengatakannya, nanti aja deh mulai nabung kalau uangnya sudah banyak. Kelihatannya masuk akal. Karena kita berpikir untuk mulai sesuatu, kita harus punya modal besar. Padahal kenyataannya justru kebalik. Orang yang akhirnya berhasil secara finansial tidak menunggu punya banyak uang untuk mulai. Mereka mulai justru saat uangnya masih sedikit. Kenapa? Karena mereka paham satu hal yang sangat penting. Kekayaan itu bukan dibangun dari jumlah besar yang datang sekali, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan berkali-kali. Masalahnya, banyak orang meremehkan hal kecil. Menabung 10.000 terasa tidak berarti investasi. 50.000 terasa percuma karena hasilnya tidak langsung terlihat, tidak langsung terasa. Perubahan tidak langsung bikin hidup berbeda. Akhirnya, mereka berhenti sebelum benar-benar melihat hasilnya. Padahal, hal kecil yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan sesuatu yang besar. Coba bayangkan ini. Kalau kamu menyisihkan 10.000 per hari, itu cuma harga satu gorengan plus kopi. Kelihatannya kecil kan? Tapi dalam 1 bulan, itu jadi 300.000. Dalam 1 tahun, jadi 3,6 juta. Dan itu baru dari nominal kecil. Sekarang bayangkan kalau jumlahnya meningkat seiring waktu. Dan ditambah dengan investasi, uang itu mulai bekerja. Bukan sebaliknya. Ingat ini, orang tanpa tujuan akan selalu mengikuti keinginan. Orang dengan tujuan akan mengendalikan keinginan dan dari situlah perubahan besar dimulai. 7. Tambah penghasilan, jangan hanya hemat. Sekarang kita bahas satu kesalahan lain yang sering terjadi. Banyak orang berpikir untuk memperbaiki kondisi keuangan, cukup dengan berhemat, tidak salah. Hemat itu penting, tapi ada batasnya. Kamu bisa mengurangi jajan, kamu bisa mengurangi nongkrong, kamu bisa menekan pengeluaran, tapi kamu tidak bisa terus-terusan hidup dalam tekanan. Ada titik di mana penghematan tidak lagi cukup, dan disitulah kamu harus mulai berpikir lebih besar. Bagaimana cara menambah penghasilan? Ini yang sering dihindari karena terasa lebih sulit. Tapi justru disinilah peluangnya. Orang yang berhasil secara finansial nggak hanya pintar mengatur uang, mereka juga aktif mencari cara untuk memperbesar pemasukan. Karena mereka sadar, pengeluaran itu ada batasnya, tapi penghasilan bisa terus ditingkatkan. Sekarang, peluang itu sebenarnya banyak. Masalahnya bukan tidak ada jalan, tapi seringkali kita tidak mau mencoba. Kamu bisa mulai dari hal sederhana. Mengembangkan skill baru. Freelance dari kemampuan yang kamu punya. Jualan kecil-kecilan, bangun personal branding. Atau mulai belajar. Investasi tidak harus langsung besar, tidak harus langsung sempurna. Yang penting, kita mulai bergerak. Karena kalau kamu hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, kamu sedang menaruh seluruh hidupmu di satu titik yang rapuh. Dan itu berbahaya. Sebaliknya, semakin banyak sumber pemasukan, semakin kuat fondasi keuanganmu. Dan perlahan, kamu tidak lagi hanya bertahan hidup, tapi mulai membangun kehidupan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah gaji pas-pasan bisa bikin kamu kaya? Jawabannya bisa, tapi bukan karena keajaiban, bukan karena keberuntungan, melainkan karena cara berpikir yang berbeda, kebiasaan kecil yang konsisten, gaya hidup yang terkendali, tujuan yang jelas, dan keberanian untuk terus berkembang. Ingat ini baik-baik.
Kaya itu bukan tentang siapa yang mulai dengan banyak, tapi siapa yang tidak berhenti di tengah jalan. Dan mungkin hari ini, kamu merasa masih di titik yang rendah. Masih berjuang, masih terbatas. Tapi selama kamu terus melangkah, meskipun pelan, kamu sudah lebih maju dibanding mereka yang tidak pernah mulai. Kalau kamu merasa video ini relate dengan hidup kamu, dan membuka cara pandang baru tentang uang, jangan berhenti di sini, gunakan ini sebagai titik awal. Dan kalau kamu ingin terus belajar tentang keuangan dengan cara yang sederhana, realistis, dan bisa langsung kamu praktikan, pastikan kamu sudah subscribe channel Bincang Finansial. Karena di channel ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya dari kondisi biasa, membangun masa depan yang luar biasa. Sampai ketemu di video berikutnya.